Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya untuk yang kelas 7, perkenalkan, nama Ibu Ayu Nurjanah. Kalian bisa panggil Ibu Ayu, dan Ibu akan mengajar di kelas kalian untuk materi pelajaran seni budaya. Sebelumnya kita belum sempat bertemu di sekolah dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, dan sama-sama kita doakan semoga keadaan seperti ini akan cepat berlalu sehingga kita bisa masuk sekolah seperti biasanya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai masuk ke materi, di sini Ibu akan memberitahukan ke kalian bahwasanya seni budaya itu ada 4 bidang. Ya, ada seni rupa, bidang kemudian yang kedua ada bidang musik atau seni musik, ada bidang seni tari, dan yang keempat adalah bidang seni drama atau teater. Nah, untuk yang kali ini kita akan bahas tentang bidang yang pertama, yaitu seni rupa. Ya, materi kita kali ini berkaitan dengan menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Sebelumnya, siapkan dulu buku tulis dan pensil atau pena kalian untuk mencatat materi kita pada hari ini. Nah, pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian menggambar. Siapa yang tidak pernah menggambar? Ibu yakin semuanya sudah pernah menggambar, walaupun bentuk yang digambar itu berbeda-beda. Nah, di sini pengertian dari menggambar adalah kegiatan meniru barang, orang, binatang, atau benda-benda lainnya yang dibuat dengan coretan pensil atau alat lainnya pada sebuah kertas. Ya, di sini juga bisa dikatakan bahwa menggambar bukan hanya tentang tiru-meniru suatu objek, tetapi menggambar juga bisa untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh sang pembuat gambar. Atau dalam arti lain, di sini bisa mengekspresikan perasaan dari penggambar tersebut. Bisa gambarnya berupa kebahagiaan atau kesedihan atau sebuah amarah, itu juga bisa disampaikan melalui sebuah gambar. Ya, di sini dikatakan bahwa kita dapat melihat bagaimana kondisi emosi seseorang lewat gambar yang dibuatnya. Oke. Yang kedua adalah di sini ada contoh. Ada dua gambar, ya. Ini gambar-gambar pada zaman dahulu yang biasanya ada di goa-goa, ya. Di sini ada dua gambar. Gambar yang bercerita, bisa kalian temukan arti dari gambarnya. Nah, untuk di gambar ini mereka menyampaikan sebuah pesan, ya, karena pada zaman dahulu gambar itu digunakan sebagai sebuah bahasa untuk menyampaikan maksud, pesan, dan lain-lainnya yang ingin dibuat oleh si penggambar. Karena pada zaman dahulu belum ada tulisan, ya, jadi mereka menggunakan gambar sebagai media komunikasi. Itu salah satunya. Oke, itu tentang pengertian menggambar. Kita lanjut ke objek menggambar. Objek itu apa sih? Objek adalah suatu benda atau sesuatu hal yang ingin atau akan kita gambar, bisa berasal dari imajinasi ataupun pengamatan nyata. Maksudnya di sini bisa dari imajinasi, kita tidak melihat contohnya secara langsung, tapi berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Tapi kalau misalkan pengamatan secara langsung atau pengamatan nyata, itu ada gambar di depan kita atau ada bentuk, ada benda di depan kita. Nah, itu kita gambar secara langsung gitu. Jadi tidak berdasarkan hal yang lainnya lagi. Di sini ada 3 objek menggambar. Yang pertama, ini ada objek bisa dari flora, ya, atau benda-benda yang bisa kita gambar, hal-hal yang bisa kita gambar bisa dari flora, bunga-bungaan, tumbuhan. Kemudian ada fauna, ya, objek yang kedua, dan objek yang ketiga adalah alam benda. Nih, ini adalah 3 objek yang biasanya menjadi inspirasi untuk menggambar, ya. Jadi kalian bisa memilih salah satu objek yang ingin kalian gambar
apa kira-kira? Fauna, flora, atau alam benda? Selanjutnya kita bahas tentang komposisi menggambar. Komposisi itu apa sih? Komposisi itu penempatan, penataan unsur-unsur atau bahan-bahan dalam menggambar. Penempatan, penataan, bahan-bahan di dalam menggambar. Misalnya seperti ini, penempatan objek-objeknya, ya. Bisa di sini penempatan, misalnya kalau di dalam gambar di alam benda ini ada contoh vas, ya, ada di bagian depan, kemudian sejajar dengan gelas kecil, sejajar dengan buah, kemudian di belakangnya lagi ada teko, ya. Sini sejajar dengan buah juga gitu di atas sebuah piring. Nah, ini penataan-penataan unsur-unsur di dalam menggambar atau objek-objek di dalam menggambar. Di sini ada 3 tentang komposisi menggambar. Yang pertama ada komposisi simetris, ya, penempatan simetris. Di sini benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara kiri dan kanan. Sini ada contohnya, ya, ada sketsanya atau skemanya. Ini ada 4 objek yang diletakkan sama antara kiri dan kanan. Ya, ini disebut komposisi simetris. Kemudian yang berikutnya ada komposisi asimetris atau lawannya dari simetris. Kalau di sini simetris dikatakan letaknya yang seimbang, di sini posisi peletakan bendanya itu tidak sama, ya, baik dalam posisi maupun ukuran. Kalau tadi di sini benda yang diletakkan itu sama dari segi posisi dan ukuran, di sini diletakkan posisinya tidak sama atau berbeda-beda, ukurannya pun berbeda-beda. Ada benda kecil, benda yang sedang, benda yang lebar, besar, ada yang benda yang pipih. Nah, ini diletakkan tidak seimbang gitu, atau maksudnya tidak, posisinya tidak dalam keadaan yang sama. Ini komposisi asimetris, simetris, asimetris, berlawanan. Yang ketiga adalah komposisi sentral. Di sini dikatakan bahwa pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Pusat perhatian benda. Nah, di sini sketsanya ada 5 benda, ya. 4 benda diletakkan secara sama, dan yang 1 benda lainnya yang paling berbeda ukurannya diletakkan di tengah-tengah sebagai pusat perhatian. Atau kalau artinya gini, kalau kita melihat gambar ini pertama kali, maka biasanya akan langsung tertuju di bagian yang paling tengah karena dia paling berbeda sendiri di antara yang lain-lainnya. Itu adalah benda yang dijadikan sebagai pusat perhatian ini tadi, ya. Jadi komposisi ada 3. Di sini ada komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Selanjutnya, alat dan media menggambar. Di sini alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk menggambar. Yang pertama adalah pensil, ya, pensil biasa, pensil kalian untuk menulis, atau juga pensil warna. Ya, ada 2 macam, pensil atau pensil warna. Kemudian ada krayon. Krayon, ya, teksturnya atau bentuknya berbeda dengan pensil warna. Kemudian yang ketiga ada ballpoint, atau kalau kalian beli ke toko, kalian bisa sebut itu drawing pen, ya. Pena yang ballpoint untuk khusus menggambar itu sedikit lebih berbeda dengan ballpoint yang biasa. Nah, kemudian yang keempat medianya adalah kertas gambar. Bisa dari buku gambar, bisa kertas HVS misalnya gitu. Kertas buku gambar pun ukurannya berbeda-beda, ada yang kecil, kemudian ada yang A3, A4, dan lain-lain, ya. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Semoga besok atau pertemuan yang akan datang kita masih bisa bertemu lagi, dan materinya akan masih tetap membahas bidang seni rupa, ya. Itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.